Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, co-host dari podcast Ruang Ide, bersama rekan saya, Sari. Halo semuanya, selamat malam. Saya Sari. Aduh, apa kabar nih, Sar? Oktober nih, Baik Sar. ya, Oktober, terus ini tanggal-tanggal mendekati tanggal tua. Kok langsung ke situ? bahas cuaca dulu gitu, musim hujan ini belum apa-apa udah langsung tanggal tua, ini anti klimaks sekali ya. Iya, tapi kan maksudnya walaupun ini mendekati tanggal tua, tapi tetap membuat semangat kita tetap harus meningkat gitu ya. Tapi kalau tanggal-tanggal tua ini. Tapi kalau project belum masuk juga sih nggak semangat juga sih, Sar. Iya betul. Aduh. Daripada ngomongin proyek dan tanggal tua, kita ngomongin ini, Sar, pahit tapi penting. Pahit banget buat saya sih sebenarnya, Mas Fatan. Padahal gue nggak mau ngarahin ke situ loh. Gue mau jayus tapi tadi itu. Iya. Soalnya gimana ya? Ini tuh kayak sarkastik apa terlalu satir gitu buat saya yang punya pasangan enggak tapi harus ngomongin tema ini gitu. Ya udah lu ntar di mute aja, Sar, nanti. Tapi oke lah, nggak apa. Langsung aja kali ya, Mas Fatan ya. Ya enggak, tadi tuh gue mau bilang. Mau apa? Lu tahu pare kan? Iya, tahu. Pahit banget. Tapi pare yang penting apa? Aduh. Parenting. Masalahnya kalau parenting kan berdua. Parenting berdua, kalau sendiri apa nih namanya? Aduh, nih kayaknya bentar lagi dikulik dikit sama Mas aja, ada yang tumpah nih, Mas. Oke. Yang satunya jomblo, yang satunya puasa. Oh gitu. Iya benar. Oke. Ini ada member baru, member baru kira kita MLM. Ini ada siapa aja nih, Sar? Ada saya manggilnya Mas aja ya. Mas Narpati. Halo Mas Narpati. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Terus ada Mbak Christine Saris, istrinya Mas Narpati nih. Iya, benar. Halo Mbak, selamat malam. Halo. Dua kolaborasi. Terus ada Mas Aji juga yang minggu kemarin juga berbagi dengan kita. Halo Mas Aji, selamat malam. Dari episode Ada Pak Dokter Pak Adi Sanjaya. Halo Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Dan ada yang bantu-bantuin kita. Ko Adi, selamat malam Ko. Sembarangan lo. Ini yang punya akun Zoom. Oh gitu ya. Lo kan membantu juga. Oh iya. Oke. Teman-teman. Oke, gimana? Tadi udah dikasih kisi-kisi tuh, Mas. Jadi kita mau bahas yang agak nyelekit bagi saya, tapi mungkin bermanfaat bagi pendengar. Iya. Gimana nih, Mas? Parenting. Ntar dulu nih, coba ke Sari dulu. Parenting tuh apa sih? Definisi aja lalu praktek mungkin belum ya. Teori dulu ya. Menurut lo definisi apa nih parenting pakai bahasa Inggris lagi? Kalau bahasa Indonesia parenting apa? Bahasa Indonesia parenting itu kayak apa ya? Apa coba? Apa sih, pola asuh kayaknya ya? Apa sih? Pola asuh, iya sih. Iya kan, pola asuh kan. Parent aja orang tua, parenting mengorangtuakan. Jadi mohon maaf nih, karena saya masih muda, saya nggak bisa mengorangtuakan. Ntar kita bikin di podcast ini. Ini juga teman-teman pendengar, alasannya kita episode ini bahas parenting karena Fatan ini baru jadi bapak. Yeay. Tuh, jadi ups and down sebagai bapak baru newbie. Makanya lagi puasa sekarang. Lagi puasa. Makasih loh Mas. Ini udah on air loh Mas. Jadi teman-teman kasih sharing idea, sharing tips lah bagaimana jadi orang tua yang baik ke Fatan. Betul.
berikan saya input. Udah Sari boleh di-mute silahkan. Oke, saya akan menjadi pendengar yang baik. Terima kasih. Enggak bercanda. Lanjut. Oke, teman-teman, ruang ide, obrolan kopi antar teman, terkadang berat, terkadang enteng, tapi penuh dengan ide. Asik. Kali ini, ini temanya yang bakal dibahas tuh parenting gitu kan. Karena sekarang isunya juga sebenarnya banyak ya sekarang yang konsep-konsep parenting yang udah mulai masif di sosial media. Terus ternyata ini jadi isu yang utama juga ya untuk bagaimana sih output abis ngelahirin anak gitu ya, nggak cuma ngelahirin doang. Nggak cuma ngelahirin doang. Tapi bertanggung jawab atas kualitas anak tersebut gitu. Nah, di depan kita nih udah ada panelis yang keren-keren banget nih gitu ya. Karena kalau kata Ko Hadi nih mungkin sedang memiliki atau sedang menjalankan gimana sih konsep parenting yang baik terhadap anak gitu aja kali. Gimana Mas Fatan? Mau lanjut aja langsung? Boleh. Tadi kan udah tuh definisi kan. Definisi dan ya kalau kata ya gue pribadi memang benar ya pola asuh gitu dan bagaimana sebenarnya menyediakan lingkungan gitu ya yang positif dan suportif lah untuk anak kayak gitu. Gimana nih Mas Aji? Sepuh. Sebagai sesepuh. Kayaknya masih bikin kopi nih Mas Aji. Kopinya masih diaduk, oke. Mas Aji belakangan aja, soalnya dia bahas tema sosial kan. Oke. Gimana kalau kita undang teman kita yang baru bergabung ini, Mas Narpati dan Mbak Christine. Sebagai itu ya, pengenalan, saya undang Mas Narpati dan Mbak Christine bergabung dengan kita karena kebetulan saya temenan di Facebook dengan Mas Narpati dan beliau tuh suka sharing cerita lucu-lucu gitu cara membesarkan anaknya si Ara gitu. Jadi mudah-mudahan bisa berbagi juga dengan teman-teman pendengar di sini kiat-kiat mereka membesarkan putri tunggalnya. Silakan Mas Narpati, Mbak Christine. Sebelum dibahas nih, aku bingung sebenarnya ceritanya yang mana ya. Mungkin bisa kayak background story nih. Jadi dari situ kita bisa ngejelasin kenapa kita melakukan itu. Maksudnya cerita yang mana nih? Nah, gitu. Secara umum aja kayak konsep kalian membesarkan anak itu seperti apa gitu. Kayak ketika kehidupan kalian gitu dilengkapi dengan kehadiran si Ara gitu. Kalian blueprint-nya itu ke depan mau gimana besarin anak gitu. Kalau bisa di-sharing sama kita. Atau lebih tepatnya begini bro, kita perlu mengenalkan ke para pendengar bahwa Narpati dan Christine ini adalah orang tua yang unik. Orang tua yang kalau kita lihat selama mereka berbagi cerita tentang interaksi mereka dengan anak, itu kalau untuk kebanyakan orang pasti akan dibilang aneh gitu. Nah, anehnya yang seperti apa? Ya biarkan ini pasangan suami istri ini cerita pengalaman mereka menghadapi pertanyaan atau apapun yang akhirnya interaksinya dengan anak mereka itu kok bisa sama kita dibilang aneh ini gimana gitu. Nah, boleh. Iya, gini Mbak dan Mas Narpati, seaneh apa sih pola asuh yang diajarin gitu ya? Sebenarnya nggak aneh sih. Kita juga banyak tanya ke orang lain sih. Jadi sebenarnya sih kita pas punya Ara itu salah satu yang kami inginkan adalah Ara itu harus menjadi manusia yang lebih baik daripada kita berdua. Kami berdua salah. Karena misalnya kami ingin Ara itu punya kendali emosi yang lebih baik daripada kami berdua. Karena kebetulan kami berdua itu orang yang keras, cukup emosional juga. Contoh. Terus kami berdua juga pengen misalnya Ara itu lebih bisa bicara, mengemukakan apa keinginannya dibanding kami berdua. Karena kami berdua itu kebetulan juga ada hal-hal yang kami sesali karena tidak berani bertindak. Jadi kami pengen Ara itu lebih berani. Itu contohnya. Terus apa lagi ya? Kayak dan itu kadang juga akhirnya juga sebenarnya jadi konflik juga sih.
Kayak misalnya kita tadi kami kan bilang kami pingin Ara itu lebih berani mengemukakan keinginannya, lebih berani bicara. Tapi itu dulu sebelum Ara bisa ngomong tuh kita jadi berdebat. Tapi nanti kalau Ara berani bicara, berani itu, bukannya nanti akan berantem ya sama orang-orang yang lebih tua di sekitar kita. Iya, benar-benar. Lalu outspoken ya. Jadi itu tuh kita sempat mana yang harus kita dahulukan, Ara patuh pada orang tua, jadi anak yang patuh, atau menjadi anak yang berani. Usianya berapa Mas Ara, Mas? Sekarang usia Ara tuh 8, hampir 9. Udah 9 ya? 9. Aku udah 9 tahun. Aku 9, hampir 10 malah. Oh, jalan 10. Berapa bulan lagi 10. Jadi ya itu, kita makanya kalau kami waktu itu dari awal udah tahu kalau kita mau ngajarin putri kami mau untuk lebih berani, resikonya dia akan konflik ke orang yang lebih gede. Iya, betul. Iya. Tapi akhirnya kita ngambil keputusan ya udah nggak apa-apa. Kita pokoknya dia beraniin dulu. Nanti habis itu kita kalau dia udah mulai berani baru kita mulai tata supaya dia tahu diri kapan belajar patuhnya tuh belakangan, tapi beraninya tuh lebih dulu. Kita dulu. Ya, sekarang jadi kuncinya pengen diajarkan untuk bagaimana outspoken di masyarakat yang sangat high context ya Mas ya. Iya. Cuma ya itu konflik dengan orang tua. Iya, Indonesia kan high context banget nih ceritanya nih. Bisa ceritain nggak sih Mbak Christine atau Mas Narpati satu case aja yang akhirnya ketika kita ngajarin ini terus yang dilakuin Ara ini gitu. Ada nggak sih cerita tentang itu tadi, tentang soal keberanian misalnya? Oh, yang ini ya, ini berkaitan dengan yang tadi dibahas sama Narpati ya. Ini masalah gini, karena kita sebagai orang tua, kita kan terbiasa untuk, kalau kami salah gitu kan, kami membiarkan dia untuk, Bunda nggak gitu. Jadi dia mengingatkan kalau kami salah gitu. Dan itu juga kami lakukan. Jadi kita kayak gitu, se-egaliter itulah. Nah, tapi kan karena dia punya kakek nenek gitu. Nah, kakeknya itu sangat Jawa gitu. Jawa banget gitu. Nah, dia itu pernah gitu waktu itu di dapur. Waktu itu di dapur. Terus sama-sama menggunakan dapur. Lalu si Ara itu ngomong, "Yangkung jangan gini," gitu. Langsung marah, si Yangkungnya langsung bikin yang namanya rapat keluarga. Rapat keluarga, teng. Oke. Itu berapa langsung bikin rapat keluarga. Jadi drama lah ya. Iya, drama banget. Gitu. Kalau sama Yangkungnya itu sering banget drama ya kayak gitu. Jadi terus akhirnya dan mau nggak mau kita harus mengingatkan sama. Akhirnya itu yang kemudian kita ajarin ya sama Ara adalah ya udah kamu berani dulu, terus kamu akan belajar nih mana yang kamu ngomongnya itu levelnya 1 atau levelnya 2, levelnya 3. Nah setelah itu kita kasih konteks karena dia sudah umur 9 tahun kita kasih konteks orang itu berbeda, latar belakangnya beda. Jadi Yangkung tuh latar belakangnya seperti ini. Jadi yang harus kamu lakukan saat ini ya kamu minta maaf. Oh waktu itu tuh Yangkungnya tuh udah marah, udah kayak udah Ara nggak usah di sini, kalian bawa pergi aja sampai kayak gitu, sampai kayak Oke. Jadi tapi setelah Aranya saya kasih tahu, saya ngobrol gitu, terus minta maaf dan segala macam, sudah baik-baik saja ya udah. Terus Yangkungnya bahagia lagi, senang-senang lagi sama cucunya. Jadi ada lucu juga sih in a way, kayak menurut saya kadang-kadang orang tua itu kan lucu tapi udah keringet dingin juga tuh Mbak ya. Aku terus besok kita tinggal di mana? Bukan gitu. Keringet dingin sama visa ke Kanada udah disiapin kan. Iya benar. Dan orang tua bukannya makin tua kan makin balik ke anak kecil lagi ya. Iya benar. Itu juga yang akhirnya kita kasih tahu. Mungkin juga lucunya adalah ternyata yang untuk mengetahui bahwa Ara juga belajar bahwa ekspektasi orang itu beda-beda. Mungkin ekspektasi orang itu sebenarnya cuma untuk dikasih tahu baik-baik gitu, atau mungkin ngomongnya lebih maaf Yangkung, atau kayak atau mungkin ya sudah kayak gitu, nggak usah terlalu banyak ya ini gimana ya ngomongnya ya. Mungkin memberikan
perlakuan yang berbeda kepada orang yang berbeda karena mereka punya ekspektasi yang berbeda. Itu sih. Iya. Oke. Memang di mana-mana kalau kita belajar teorinya Hofstede ya, di mana-mana ya pasti berlaku tuh yang high context, low context, habis itu masculinity atau femininity gitu ya. Kalau di Indonesia benar. susah juga tuh Sar kalau begitu Sar. Kirain tadi si Ara habis diajarin beda level sama level gitu langsung diajarin upline, downline gitu enggak ya? KLM. Gimana ngumpulin poin gitu enggak ya? Enggak. Tapi jangan salah, Ara itu suka ikut campur urusan orang tua. Misalnya kan kami bermasalah dengan internet sebelumnya tuh. Itu saya sama ibu saya lagi ngobrol, kita pakai apa ya internet ini, kita udah ini. Ara tuh langsung dengan tahu pakai ini aja karena ini temanku punya gitu-gitu, itu cukup cepat. Betul, kita jangan nyebut provider ya, nanti kita main bantah-bantahan. Agak nggak apa-apa. Dan itu provider kami nggak pernah dengar, nggak pernah ini. Ibu saya udah bilang, Ara ini urusan orang tua, kamu tahu nggak ininya siapa? Kamu tahu nggak ini Bapak? Tapi saya bilang, Bu, udah nanti saya coba riset deh dari yang dikasih namanya Ara, nanti saya riset. Dia tuh aplikasinya apa, ini apa. Tapi ternyata benar, akhirnya kami pakai yang disarankan Ara sih. Akhirnya ternyata jadi providernya sebut saja namanya Bunga. Lah kok jadi Bunga? Stensilan dong Bunga. Terus apa lagi Mas kira-kira nih contoh-contohnya? Apa ya contoh? Kalau ditodong gini nggak kedengeran ya, kayak nggak inget gitu apa yang pernah dilakukan. Ingat cerita. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bahwa outcome ya, kita ngomong outcome nih, arahnya jadi begini. Sebenarnya itu nggak semudah itu. In a way, kita kan seorang parent, kita berdua parents itu benar-benar yang baru banget. Nggak ada yang namanya kita diajarin parenting itu kayak gimana. Betul. Kita cuma dikasih tahu sama orang tua, kamu kalau sama anakmu tuh begini. Terus dikasih tahu sama teman kita, kalau sama anakmu tuh begini. Tetap aja tiap anak tuh beda dan tiap keluarga tuh beda gitu kan. Nah, itu kemudian akhirnya yang terjadi juga kita tuh hit and miss juga. Kayak misalnya dulu tuh masalah jadi kita itu sebagai parents tuh selalu belajar gitu loh, karena kita sendiri kan nggak perfect. Jadi waktu itu masalahnya itu adalah tantrum ya. Jadi dari dulu itu Ara itu punya masalah tantrum nih. Nah tantrum itu kan biasanya kalau anak ngambek gitu, bukan in a way dia ngambek gitu lama. Nah kita tuh sampai mendengarkan banyak. Waktu itu kita tuh sampai hampir hopeless ya. Kita tuh nanya, karena dia itu kalau tantrum bisa lama, berjam-jam gitu dan nggak bisa dipegang. Kalau tantrum kan emang nggak pernah. Dia nggak bisa mendengarkan orang lain gitu loh, kayak somehow mereka block themselves gitu kan. Akhirnya kita mencoba nih, ada teman A, kamu giniin, nggak bisa. Teman B giniin gitu, nggak bisa. Nah akhirnya pada suatu saat akhirnya kita dengerin teman kita suruh diemin aja asalkan dia tempatnya masih aman nih buat dia gitu. Jadi kita kasih safe space buat dia gitu kan. Nah itu berjalan selama berapa tahun, akhirnya dia sudah tuh calm down. Nah kemudian kemarin itu ketika dia umur 7 tahunan ya Be, 7 tahunan tuh muncul lagi, di mana tiba-tiba getting worse gitu, yang sampai ngelempar barang, yang sampai kadang-kadang melukai orang lain itu in a way secara nggak sengaja ya. Jadi kalau dipegang dia akan mukul balik atau nendang, pokoknya dia nggak mau gitu. Jadi benar-benar yang kayak keras banget gitu. Akhirnya karena kita tahu, ya udah kita bawa ke psikolog gitu kan. Kita pada akhirnya harus iya, karena kita berpikir kami berpikir ini nggak bisa nih kami berdua doang gitu. We need third opinion yang expertnya gitu kan. Nah kami bawa gitu. Setelah dibawa akhirnya tahu nih masalah anak itu adalah mirroring dari orang tua. Jadi ketika anak kami itu ternyata punya masalah seperti itu
itu berarti ada masalah juga dari orang tua. Either dia itu nyontek dari orang tuanya, ya kan? Cara coping emotion itu dari orang tuanya. Juga bisa jadi karena dia merasa tidak aman untuk bercerita. Gitu. Jadi emang waktu itu kami pernah punya masalah. Jadi secara pribadi ya berdua itu punya masalah. Hingga akhirnya gitu komunikasinya nggak bagus. Dan itu terreflek ke anak kami. Gitu. Akhirnya yang jadi kejadiannya adalah yang harus melakukan konsultasi bukan hanya anak kami. Jadi kami masing-masing itu juga harus melakukan konsultasi masing-masing sendiri-sendiri gitu. Untuk being a better human. Kalau kami menjadi orang yang lebih baik, maka anak kami juga bisa jadi orang yang lebih baik. Itu sih. Jadi akhirnya oh iya, berarti menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah ya jadi orang yang lebih baik biar anak kita juga akan jadi anak yang lebih baik. Nah, dengar ceritanya Christine ini, ada nggak kira-kira momok dari atau trauma semasa kalian masih kecil gitu, cara didik orang tua kalian terhadap kalian yang kalian nggak suka, yang akhirnya secara sadar atau nggak sadar itu kebawa gitu ke arah? Bukan kebawa sih, justru yang menghalangi saya. Jadi ayah saya kan tipe yang dulu suka mukul. Keras banget lah, udah abuse, udah ini banget. Dan itu yang akhirnya membuat pokoknya saya semarah apapun ke arah, itu tidak boleh fisik. Semarah apapun. Oh iya. Itu satu itu. Terus ada juga kedua adalah bahwa bapak saya dulu tuh sering merasa demokratis. Jadi kami sering rapat keluarga. Oh, rapat keluarga di keluarga saya tuh sering banget kok. Berarti udah PhD nih Mas nih, rapat keluarga manajemennya. Sering banget. Tapi kata-kata terakhir selalu milik ayah saya. Jadi itu yang makanya kami mau ngubah pokoknya. Ara itu juga punya hak untuk didengar dan perlu dipertimbangkan usulnya. Itu yang, dan itu susah loh sebenarnya. Sebagai orang tua nerima pendapat anak itu. Iya, karena jadi berasa ketukar. Itu kadang-kadang kayak kemarin tuh misalnya saya kan lagi ngobrol sama Christine tentang ada proyek, kan teman mau minta saya ngebahas 28 Oktober Sumpah Pemuda. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, anak saya tiba-tiba bilang, ya sok taunya kumat, langsung, Babe mau saya kasih saran nggak? Sambil dia udah nulis kan. Saya tuh udah mau emosi, tapi Christine langsung bilang, Beh tunggu, ini justru kesempatan. Karena kan nanti anak-anak yang nanti kan seusia dia kan, coba tanya balik. Jadi Ara, Sumpah Pemuda itu menurutmu seperti apa? Jadi saya tuh nggak habis itu diam gitu dengerin Ara. Oh berarti anak-anak sekian tuh belum diajar. Oh jadi tahu. Kadang harus ya gitu, harus tahu juga sih. Iya. Maksudnya saya tahu Ara itu lagi sok tahu, tapi saya juga harus tahu dia tuh sebenarnya apa sih yang dia tahu. Harus tahu juga. Tapi emang sebenarnya kenapa ya, apa yang melatar belakangi kenapa harus memilih misalkan outspoken gitu, being outspoken di saat ya memang misalkan latar belakang keluarga dari Mas dan Mbak ini ya sangat Jawa gitu ya, yang tidak mengakomodir itu. Itu kenapa maksudnya memutuskan untuk itu? Apakah berkaitan dengan masa depannya kah, atau ya ada beberapa hal gitu yang melatar belakangi? Mau kau dulu atau aku? Masing-masing punya alasan soalnya. Kamu dulu deh. Kalau saya emang apa ya, saya tuh menyesali beberapa hal yang tidak saya lakukan waktu muda. Karena saya waktu itu merasa rendah diri, padahal ketika sekarang saya memandang ke masa lalu, seandainya saya lakukan, saya bisa. Cuma saya waktu itu rendah diri, bolak-balik tuh saya merasa minder. Jadi satu sisi itu. Kedua, saya juga kadang ngelihat dunia itu juga, kok saya punya ini, tapi karena saya unik, saya nggak bisa nyampaikan ke teman, saya nggak bisa mempengaruhi. Padahal saya ngelihat ada beberapa situasi salah gitu. Jadi saya pengen anak saya bisa. Oke. Dan kalau bisa anak saya bisa mempengaruhi temannya dengan cara yang lebih baik daripada saya. Jadi kalau misalnya, jadi saya tuh sebenarnya udah tahap skeptis sama namanya gerakan massa sama apa. Karena saya ngeliat semua harus mulai dari pendidikan, ya harus mulai dari anak. Ngedidik anak apa sih yang tidak benar, nanti anak kita mempengaruhi temannya. Saya ada itu yang makanya kenapa saya pengen anak saya outspoken. Jangan dia yang dipengaruhi, tapi dia yang mempengaruhi.
Kalau itu dari saya seperti itu. Menarik. Kalau aku mungkin lebih ke aku merasa sebagai cewek ya, itu nggak punya posisi tawar yang tinggi gitu loh di kehidupan gitu kan. Aku kan dulu nyoba di organisasi, bahkan aku sempat ketemu sama Saji ya kan. Kita kan dulu satu kampus. Terus dari aku kecil sampai gede sampai kuliah bahkan kerja, aku merasa bahwa cewek kalau cuman hanya mengandalkan norma-norma yang katanya cewek itu harus begini gitu, itu kayak kamu nggak akan mencapai yang kamu inginkan. Kamu tuh harus gini, menurutku cewek itu harus bekerja lebih kuat, lebih keras, harus berani, itu lebih berani gitu loh. Karena kita selalu berpikir, oh kalau cowok harus begini, kalau cewek itu harus begini. Enggak juga, cewek harus bisa begini juga. Makanya kan walaupun anakku cewek, aku kasih yang martial art gitu, kegiatan-kegiatan fisik kayak gitu. In a way, aku pingin bahwa anakku itu adalah menjadi tidak mengatakan gendernya apa gitu loh, tidak mengatakan gendernya apa. Sekarang gini, kenapa kalau misalnya anak cowok dia berani ngomong tapi orang kayak ya udah cowok, tapi kalau cewek, wah cewek tapi berani ngomong kayak gitu loh. Itu yang aku kayak why gitu. Yeah. Kalau cewek dilihat, wah cewek cantik berani ngomong, tapi kalau cowok entah mukanya kayak gimana, ya udah cowok ngomong sembarangan terserah gitu kan. Gitu loh. Jadi aku merasa kayak nggak boleh ada, dari dia itu harus ada kepercayaan diri. Apapun dia, selama dia itu punya dasar yang kuat, dia harus ngomong gitu. Tapi cewek kok ngomong sih, Sari kok lu berani ngomong sih, cewek-cewek gimana sih? Enggak, soalnya keluarga saya egaliter kok. Tapi menariknya kalau misalkan yang berkaitan dengan being outspoken ini, ya mungkin nanti bisa kita kulik dari Mas Aji ya secara kebudayaan, sosial dan kebudayaan. Tapi maksud saya, kalau misalkan being outspoken ini kan tidak serta-merta istilahnya menjadikan anak tersebut mudah bergaul. Kalau menurut saya sih beda sih, maksudnya mudah bergaul dan being outspoken child gitu, karena ya baik lagi pasti ke lingkungan gitu ya, dimana ketika being outspoken itu ya less produktif lah daripada ya udah main subtle aja. Itu menurut Mas dan Mbak gimana? Ada pengaruhnya nggak? Nah ini juga sebenarnya waktu dari TK kan sebenarnya sempat mikir mau SD mana. Itu kami itu akhirnya mencari yang SD yang SD swasta yang orang tuanya ya tingkat ekonominya hampir sama dengan kami. Jadi maksudnya artinya tidak terlalu kentara bedanya. Jadi paling tidak dari sisi pergaulan tahulah kurang lebih sama, nggak terlalu gitu. Terus juga karena dia swasta, kami ngelihat, karena kami agak khawatir kalau SD-nya negeri, khawatir bermasalah dengan guru, serius. Oh iya pasti. Kami trauma juga dengan guru SD masing-masing soalnya. Jadi kami agak khawatir, jadi ya udah kalau swasta harusnya bisa lebih baik lah dengan ini. Kami bisa lebih progres. Itu jadi, dan kebetulan sih kami emang bapak saya mungkin Jawa, tapi ibu saya tuh sebenarnya cukup egaliter. Oke. Ibu saya sendiri kan dia apa istilahnya eselon 2 ya. Pokoknya sebelum pensiun jabatan dia itu adalah direktur pendidikan di sebuah bank BUMN. Dan dulu ibu saya itu satu dari sedikit perempuan yang ada di bank BUMN itu. Dan ketika tahun pas krisis ekonomi dahulu, ibu saya itu salah satu istilahnya suara yang menentukan apakah suatu nasabah itu mau dimasukkan ke BPPN. Dulu ada kan bahan penyehatan kredit bermasalah tuh apa sih namanya BPPN? Iyalah, penyelamat keuangan negara itu ya. Keuangan atau tidak, atau tetap ditangani oleh bank itu sendiri. Jadi saya ngelihat bahwa jadi kami kan tinggal di tempat ibu ya, jadi kami juga terbantu sama ibu sih. Jadi ibu saya tuh bisa kami ajak ngobrol, jadi bisa diajak sepakat juga. Jadi dari sekolah kami pilihkan supaya suasananya tidak terlalu
terlalu bisa menerima perbedaan anak, maksudnya bisa menerima anak kami yang outspoken. Dari sisi ibu saya juga udah tahu, oh yaudah berarti mau dididik seperti ini anaknya. Ya paling kan bapak saya kebetulan tinggalnya tidak di Jakarta, bapak saya tinggal di kota lain di Bandung. Jadi karena pandemi baru lebih sering di Jakarta, ya itu dia. Akhirnya konfliknya akhir-akhir ini jadi banyak. Jadi banyak. Tapi sih ya itu juga pelajaran buat ini juga sih, Ara juga sih, dan udah waktunya. Tapi intinya sih kami udah berusaha memilihkan lingkungan yang kira-kira bisa nerima Ara. Tapi maksudnya nggak bermasalah tuh kira-kira misalkan dalam artian mudah atau tidaknya si Ara ini bergaul gitu ya dengan being outspoken. Apakah karena memang teman-temannya juga outspoken juga atau seperti apa? Sebenarnya I beg to disagree ya kalau mengatakan outspoken itu nggak punya teman, karena in a way kita itu mengajarkan kami ya, aku selalu salah. kami itu mengajarkan kalau bahwa kita harus menghargai orang. Nah, itu yang sedang dipelajari dia. Selama ini yang penting adalah kamu nggak usah dia memang sering ngomong secara lantang gitu. Tapi kalau kita ingat waktu kita masih kecil deh, teman-teman kita yang lantang juga masih punya teman kan? Gitu. Ya, nggak betul. Harus, apalagi kalau masih SD. Kalau masih SD itu kayak kapan apapun, STK, SD itu kayak entah orangnya outspoken apa enggak, tetap aja kita berteman. Yang penting kita tetap tetap main gitu kan, yang penting fun gitu kan. Nah itu yang kemudian gue pikir nggak masalah. Nah sekarang ini nih, selama SD ini dia belajar outspoken yang seperti apa yang harus dilakukan, makanya levelnya seperti apa, orang yang bagaimana kamu harus ngomong. Kalau ada, makanya dia sering kan kalau ada masalah di sekolah itu dia sering cerita, misalnya bunda, temanku nih dia tuh begini, aku harus gimana ya gitu. Nah aku narik nih, nah yang terjadi siapa? Dia itu ngelakuin apa? Kena ke kamu nggak? Apakah dia membuat orang lain sengsara nggak? Gitu? Apakah itu akan mengganggu kegiatan sekelas nggak? Atau gimana? Jadi aku ajak dialog. Untuk akhirnya dia akan memutuskan apakah dia harus ngomong, apakah dia harus melakukan sesuatu. Atau kadang-kadang itu pernah misalnya, aku udah cerita sama bu guru tapi nggak digubris, aku udah gini gitu. Ya diajak ngobrol lagi, apakah yang dibahas itu fundamental gitu? Apakah itu cuma sesuatu yang emosi doang gitu? Jadi ini adalah proses bagi dia untuk mengetahui sejauh mana dia harus outspoken, apakah itu penting apa enggak gitu. Ya itu berarti ilmu empatinya diasah ya untuk melihat dari sudut pandang orang lain atau lawan bicaranya gitu kali ya. Betul itu poin berikutnya maksud saya seperti itu. Jadi tidak hanya being outspoken tapi juga being emotionally intelligent gitu kan. Oh itu juga. Karena kan memang kalau ada itu juga kebetulan mempengaruhi sekolah juga sih, karena kalau itu kebetulan tadi ke temennya ya, tapi ada juga kayak masalah guru, kan kita tahu sendiri bahwa guru tidak selalu benar. Ya betul. Nah, jadi kayak kemarin itu ada soal, jadi Ara tuh lucunya karena kami udah melatih Ara seperti itu, Ara tuh dapat nilai 90 tuh masih protes ke guru. Oke. Bisa begitu. Oke. Karena kami biasakan begitu. Pokoknya kalau ada yang salah, kamu harus tahu salahnya di mana. Coba lihat apakah kamu salah atau kamu benar. Kalau kamu benar, silakan protes ke guru. Kamu harus berani. Kalau salah, ya udah kamu paling tidak jangan ulangi ke depannya. Nah, tapi kan ada hal-hal yang kalau matematika masih gampang lah kita tahu benar atau salah. Tapi gimana kalau bahasa Indonesia, gagasan pokok misalnya? Atau saya lupa PPKN atau apa, kadang-kadang kan jawabannya ambigu. Iya. Atau apa, nah itu jadi dia protes, akhirnya gurunya bilang, tapi Ara kan kalau menurut buku begini. Jadi akhirnya aku bilang, nggak apa-apa, kamu tahu kamu benar. Tapi kadang kamu ya udah, kamu hormati gurumu, udah nggak apa-apa. Udah berarti gurumu pengen jawaban itu lain kali ini, tapi kamu tahu kamu benar. Itu juga dia saya udah mulai berlatih itu sih jadinya. Oke, nggak mudah juga itu ya.
Nggak mudah sebenarnya. Memposisikan. Nggak mudah, Mas. Gini, sebenarnya kan kalau ini kan pengalamanku aja karena aku dulu guru ya. Karena aku dulu guru. Ada yang mau Apa? Ada yang mau diajarin sama lu sekarang? Jangan salah lo, gue SPD dulunya. Oh, sepeda. Sepeda. Iya, kadang-kadang tuh apa namanya masih banyak guru yang memang masih pakai budaya lama. Artinya guru selalu benar gitu kan. Guru adalah dewa. Nah, ini sebenarnya terjadi juga di murid-murid gitu ya. Aku ngajar kebetulan SMA gitu. Nah, ngajar SMA aja kadang-kadang mereka ada yang mau berpendapat gitu. Itu mereka udah takut duluan gitu untuk ngomong. Kadang-kadang aku selalu bilang bahwa udah ini mah main-main aja, nggak usah dianggap belajar gitu. Karena aku kebetulan ngajar di sekolah negeri dan itu emang beda banget sama sekolah swasta yang memang kadang mereka tuh lebih tadi outspoken gitu kan. Nah, kalau di negeri aku nggak tahu, mungkin baliknya selalu dibalikin ke apa ya? Bukan moral apa sih? Kalau dibalikin bagaimana sopan santun gitu. Ya maksud aku itu penting. Tapi ketika udah umur apa ya SMA gitu ya, menurut aku umur segitu harusnya mereka sudah mampu untuk berani untuk bicara. Nah itu sebenarnya memang balik lagi ke pendidikan sebelumnya gitu loh, pendidikan sebelumnya yang mungkin membuat anak tuh ditekan gitu dari kecil SD, SMP gitu, waktu di SMA ketemu guru gila kayak saya misalnya kayak gitu, harus ngomong dia bingung gitu loh, harus ngomong apa gitu karena nggak terbiasa untuk berani berbicara gitu atau berani sharing, berani cerita gitu. Tapi aku penasaran gitu kalau Mas Narpati sama Mbak Christine ini pernah nggak sih saya ngajarin kan biasa kalau kita lihat dari perkembangan anak gitu ya kan ada sensornya dulu atau ini kan karena umurnya 8 tahun ya, 8 tahun 9 tahun kan ini sebenarnya kalau biasa bilang kan ini udah tahap operasional konkret gitu. Di dalamnya memang sudah ada logika, makanya Ara sudah bisa dengar kok ini kaku yang kaku salah gini gitu kan. Karena memang udah di taraf kayak gitu. Sampai membaca ke situ nggak sih apa yang benar-benar tahapan yang harus dipelajari perkembangan per tahap tahun segini biasanya harus diajarinnya ini dulu gitu. Sampai akhirnya ya kalau kita bilang bahwa Mas Narpati dan Mbak Christine akhirnya mungkin iya dibilang berhasil untuk membuat Ara berani buat berbicara gitu. Nah, kalau kayak itu sih itu pertanyaan menarik sih sebenarnya Mbak Sari. Karena sebenarnya kalau ini itu sebenarnya aku sama Narpati itu ada perbedaan pendekatan gitu. Kalau aku kan sebenarnya dulu nggak suka anak kecil kan. Aku nggak suka anak kecil. Nah setelah punya anak aku baru jadi guru gitu. Dengan harapan kemana lagi belajar parenting kalau nggak ke guru gitu kan. Nah akhirnya aku ngajar di sekolah internasional waktu itu sempat. Nah di situ aku ngelihat bahwa ternyata cara ngajarin anak itu kalau sekolah internasional tuh beda banget gitu kan. Mereka tuh lebih ke kamu tuh harus bisa teamwork, kamu tuh punya grit, kamu tuh harus punya pokoknya bukan sesuatu yang harus nilai bagus, harus ini kayak gitu loh. Jadi lebih ke social emotional intelligence itu bener-bener dibangun gitu sama orang-orangnya. Nah itu aku seneng banget. Nah itulah yang aku ngelihat jadi kalau anak umur 2 tahun diajarinnya begini. Karena aku ngajarnya kebetulan cross level ya gitu kan. Jadi aku tahu kalau umur 4 tahun itu begini. Jadi aku sedikit-sedikit belajar dari sana. Nah aku tuh yang paling sering ngerem tuh kalau Narpati tuh paling suka cerita itu panjang, atau kalau nonton film itu lewat usianya gitu, menjelaskan misalnya nonton umur berapa itu udah nonton Batman itu Batman Begins, terus dijelaskan itu secara sosial keadaannya kenapa begitu. Berapa itu ya? 4 tahun udah diceritakan kayak gitu. Aku yang sering ngerem gitu, tapi ya menurutku nggak apa-apa dikasih background asalkan aku harus ingin membuat Ara untuk mengerti tapi memahami dan
enjoy sesuai usianya gitu loh. Misalnya Iya, kayak betul. temennya betul. enjoy sesuai usianya gitu. Kayak mungkin sekarang tuh dia tuh lagi suka suka naksir-naksir kan sama temennya. Udah umur segini ada naksir-naksir gitu kan. Cewek kan, kalau cewek kan lebih matang gitu. Nah itu ceritanya juga lucu misalnya. Kayak gitu tuh apa ya? Kalau aku sih memang belajar dari orang yang kulihat, dari pengajaran yang ku dapat dari pekerjaan gitu kan. Jadi aku bisa ngukur nih, oh kira-kira anak itu segini, terus nanti bisa di-push lagi segini. Mungkin nggak baca ya, tapi lebih ke praktek karena aku tuh orangnya agak males membaca. Tapi kalau Narpati itu sering-sering yang, oh didobrak aja nih, dikasih gitu. Oke. Coba dokter Adi ada Iya nih Pak bisa Dokter. komentar nggak dari sudut pandang medisnya gimana cara didik anaknya Mas Narpati dan Mbak Christine ini? Ya, terima kasih. Menarik sih sebetulnya ya. Jadi istilahnya ada laboratorium kehidupan gitu ya. Dicoba semua. Laboratorium, ya. Cuma Ya, memang sih yang perlu diperhatikan terutama adalah kita perlu paham tahap-tahap perkembangan anak. Nah, ini udah mainannya agak beda lagi sedikit. Jadi anak itu mulai dari lahir, dia ada perkembangan dalam organnya ya. Jadi kita biasanya ada dua terminologi, yaitu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, yang bertumbuh nggak selalu berkembang, gitu. Dan yang berkembang belum tentu juga dia bisa tumbuh. Jadi kita perlu paham di situ. Pertumbuhan itu secara fisik. Sementara perkembangan ini dia itu lebih ke arah kemampuan, ya secara fisik juga. Kemampuannya itu beragam ya. Jadi ada step-stepnya. Anak itu kapan dia bisa, kapan dia nggak bisa. Kita nggak mengharapkan anak umur 3 bulan jalan kaki kan. Betul. Ya itu salah satu yang dinilai dalam perkembangan. Pertumbuhan itu lebih kepada berat badannya dia. Kenaikannya betul nggak sih? Tiap bulan naik apa enggak berat badannya? Ada nggak pertambahan tinggi badan atau panjang badan? Gitu. Apakah semua organnya lengkap? Jadi itu dua kita ukur lah gitu kalau di kesehatan. Makanya ada posyandu. Posyandu tuh kalau kita tahu pasti di situ ada ditimbang gitu ya. Karena apa yang diukur sebetulnya adalah pertumbuhan tuh yang yang ditimbang-timbang dan diukur-ukur itu. Tapi ada juga di posyandu itu bagian untuk mengakses perkembangan. Jadi tenaga kesehatan dia punya semacam checklist gitu ya. Ini anak umurnya berapa? Dia tanyain kan. Oh ini anak umur 6 bulan. Oh udah bisa apa aja? Apa yang dikerjakan? Dia udah merangkak? Iya sudah merangkak itu. Udah ngambilin barang-barang? Iya, gitu kan. Udah mulai main sesuatu dimasukkan ke mulut? Iya misalnya gitu kan. Atau ini anak umur berapa? Umur 12 bulan. Ini udah jalan-jalan, maksudnya udah lari-lari atau kemana gitu? Apakah? Oh belum. Misalnya, oh kenapa belum? Jadi ada penyesuaian sendiri-sendiri. Dan ini kita bilang bahwa ada yang namanya golden age. Golden age itu adalah umur dari 0 sampai kira-kira 2 tahun. Itu adalah golden age itu di mana otak itu berkembang sangat cepat secara volume. Jadi kepala anak yang dari lahir itu bisa keluar lewat jalan lahir gitu yang paling diameternya cuma 10 atau 12 cm. Maka dalam waktu 2 tahun itu besarnya kepala hampir seperti orang dewasa, cuma tinggal dikit lagi. Karena apa? Perkembangan otaknya itu luar biasa cepat. Itu otak mengisi, dia mengisi secara volume, tapi belum secara kualitas. Jadi baru kuantitasnya, belum kualitas. Nah, kita harus ngisi benar-benar karena pada saat ini golden age ini, yang penting adalah nutrisi. Gitu. Nutrisi ini harus ada cukup untuk otak ini supaya dia bisa berkembang optimal. Secara tadi saya bilang
kuantitatifnya ya. Ya, ya. Nah, secara kualitasnya itu adalah nanti pendidikan. Nah, kualitas itu menentukan berapa banyak nanti bisa jaras-jaras otak atau hubungan antar sel-sel di otak itu terbentuk. Semakin banyak jaras-jarasnya, semakin orang ini atau insan ini tuh dia bisa untuk memproses informasi di otaknya. Katakanlah RAM-nya gede. Itu. Nah, itu dengan yaitu tadi mengekspos anak dengan berbagai pengalaman. Dan pengalaman tersebut melalui kelima indera, panca inderanya. Dengan dia melihat, dia mendengar, dia membaui, dia merasa, dia menyentuh, dia memegang, dan sebagainya. Nah, hati-hati memang anak ini adalah fotokopi yang luar biasa cepat, dan mereka belajar sangat cepat. Dan dia pelajari pertama siapa? Orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, itu akan tertanam, dia akan bisa niru. Secara naluri memang demikian, karena dia harus bisa survive nantinya. Maka dia harus meniru orang dewasa. Karena dia lihat orang dewasa adalah orang yang berhasil survive. Yang tidak berhasil survive, tidak pernah dewasa. Ya kan, udah hilang duluan, kan udah tereliminasi duluan. Jadi kan nggak bisa ditiru. Nah itu, jadi anak dia akan selalu meniru orang dewasa, karena dia harus survive. Nah, itulah nanti jadi apa istilahnya ya? Jadi pattern-nya dia gitu loh. Dan itu terbentuk di awal-awal. Kalau nggak salah ada studi yang mengatakan bahwa anak tuh sekitar umur 3 sampai 5 tahun tuh dia belajar mengenai salah benar, dan ini benar-benar harus ditekankan mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Karena itu akan menjadi judgement dia untuk berikutnya. Iya. 2 sampai 7 tahun, Dok, itu, Dok. Kenapa? 2 sampai 7 tahun itu. Oh, 2 sampai 7 tahun. Oke, sorry. Terima kasih. Saya nggak hafal studinya juga sih. Karena itu karena tumbuh kembang dulu saya waktu bagian anak juga nggak bisa dapat skor yang gede. Ya, lalu apalagi yang saya mau sampaikan? Oh iya, mengenai anak ini ya kesehatan anak itu benar-benar harus dijaga. Kenapa? Karena untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal, anak itu harus sehat. Jadi mulai dari awal kita ingin supaya tumbuh kembangnya optimal, ya sesuai dengan yang dianjurkan sih. Yang pertama adalah ASI eksklusif 6 bulan. Karena protein paling bagus dari situ. Jadi untuk sementara Mas Fatan hindari daerah-daerah itu ya. Karena perbedaan rasa, perbedaan bau itu mempengaruhi bagi-bagi. Iya. Oke. Gitu. Jadi kadang ada bayi misalnya gini, bapaknya perokok gitu ya. Bayinya kemudian nggak mau disusuin lagi gitu, bau gitu. Bau samsu. Bau samsu. Enggak sih, untung saya nggak ngerokok, Dok. Ya, bukan yang ngerokok lagi, yang lain lagi, misalnya jarang sikat gigi ya itu juga bahaya. Gitu. Gimana Mas Aji? Gimana nih? Mau masuk aja? Monggo Mas. Nyebut merek itu nyindir aku itu sebenarnya. Kalau yang ngopi nggak masalah kan, Pak Dokter? Dok, saya mau tanya nih, Dok. Gimana? Nih, saya kan dulu kan sebenarnya tantrum itu sampai SD, kalau kata mama saya. Jadi tuh suka ngamuk-ngamuk di pasar kalau nggak dikasih beli mainan gitu. Tuh sampai SD lah. Nah, itu tuh saya pernah dibilangin gini, karena mama saya tuh kan dulu kasih eksklusif sama saya tuh cuman 2 bulan. Selebihnya tuh saya disebut anak sapi gitu. Ini mempengaruhi nggak sih? Ya karena katanya karena dia anak sapi, jadi ambekannya tuh lebih luar biasa gitu. Keras kepala itu lebih parah gitu. Berhubungan nggak sih, Dok? Saya agak bingung untuk jawabnya karena ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Jadi kalau misalnya yang tidak mendukung tuh mengatakan bahwa sebetulnya sih nggak masalah asal si anak itu tetap berada di dekat ibunya sehingga dia tetap bisa merasakan kehadiran ibunya gitu. Itu walaupun dia misalnya minum susunya nggak lagi dari payudara ibunya. Cuman memang ya itu nggak bisa nggak bisa dipastikan ya, karena pada saat si anak ini sudah disapi, dia sudah tidak lagi menyusu dari ibunya langsung, maka interaksi antara anak ini dengan ibunya juga berkurang intensitasnya.
gitu. Oke. Apakah ini kemudian ada hubungannya dengan masalah perkembangan mental dan kejiwaan? Saya tidak tahu. Saya nggak berani ke arah sana karena belum belajar. Ya, Gitu. betul. Ya. Pasti Itu ada gue sih tahu. studi yang Sari, nyokap lu pas hamil lu ngidamnya ngidam preman, Sari. Ngidam Bukan, preman. dia ngidam megang senjata. Percaya gak? Serem banget kan? Itu lebih parah. Senjatanya apa dulu? Ini apa tuh senapan tentara itu loh. Waduh. Oh, Gila ya. yang AK-47 atau yang ini? Air 15. Air 15. Tapi emang saya bandel banget sih dulu masih kecil. Parah deh. Emang sekarang udah enggak? Aduh. Makanya jadi guru ya, Sar ya. Jadi guru ya menebus ya. Menebus kesalahan. Dok, saya ada pertanyaan, Dok. Yang tadi itu belum beres tuh soalnya. Itu kan baru yang lanjut. menentang gitu ya. Yang mendukung itu ya tadi Betul. bahwa hubungan antara ibu dengan anak itu pada saat menyusui itu tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga memberikan perhatian. Gimana ya? Tali hubungan antara ibu dan anak itu paling erat terjadi pada saat menyusui. Maka sangat dianjurkan menyusui itu sampai 2 tahun. Kenapa? Karena itu kita otaknya saat otaknya berkembang itu kita udah bisa mengisinya juga dengan kasih sayang. Itu yang dimasukin duluan gitu loh istilahnya. Itu program yang dimasukkan duluan. Dia RAM-nya udah digedein gitu, tetapi kita masukkan data-datanya duluan. EQ-nya gitu. ya, Dok, EQ. EQ-nya masuk di situ. Terus tadi selain ASI adalah imunisasi lengkap. Karena itu untuk menjaga supaya anak ini nggak mudah sakit. Betul. Oke, silakan Mas Aji. Sorry tadi terpotong ini. Saya selesaikan dulu. Sekarang kan kita hidup di zaman yang makin lama makin istilahnya global village ya. Kemudian muncul argumen apakah anak kecil itu dari kecil dididik multilingual atau dipakemkan dulu bahasa ibunya gitu. Argumennya saya dengar kalau dari kecil belum bisa ngomong, begitu diajarin ngomong langsung multilingual itu yang ditakutkan kan nanti malah jadi nggak ada yang fasih bahasanya gitu. Bahasanya jadi campur aduk dan katanya konon jadi telat. Bisa ngomongnya jadi telat gitu, Dok. Kalau dari sudut pandang medis seperti apa tuh, Dok? Aduh, saya tidak berani jawab karena saya tidak tahu. Untuk masalah multilingual ini. Cuman secara logika ya, anak ini dia perlu untuk memproses data. Dan memproses data ini pasti awalnya dia harus mulai dengan yang sederhana gitu data itu. Kita belajar matematika adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu kan? Nah, sekarang apa jadinya kalau misalnya kita diganti 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Gitu. Jadi input itu kalau terlalu banyak input yang serupa, kemungkinan dia akan ada kesulitan untuk asosiasi. Asosiasi dari data tersebut. Data itu apakah ini sama atau ini berbeda? Gitu. Kalau saya sih terus terang saya menganjurkan sampai misalnya umur 6 tahun itu dengan dengan bahasa yang satu gitu kan, baru kemudian ditambahin bahwa dia tahu ada persamaan antara kata ini dengan kata tempat lain. Tapi ada juga teman saya yang dia menggunakan ibunya pakai bahasa Indonesia, bapaknya pakai bahasa Inggris. Anaknya ya bisa paham dua-duanya gitu. Ya karena kan apalagi kalau sekarang ponakan-ponakan gitu kan yang masih kecil-kecil ngelihat YouTube nyanyi pun juga sudah bukan bahasa Indonesia. Iya. Jadi udah campur. Ya, tapi itu mereka tuh sangat copycat itu luar biasa. Mereka mengcopy semua. Gitu. Cuman apakah itu akan tertanam terus itu nggak tahu. Karena bisa jadi kalau misalnya exposure-nya berkurang, ya katakanlah misalnya anaknya pertamanya diajarin bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu sama orang tuanya. Setelah dia udah agak gede sedikit, orang tuanya udah sibuk kerja, ya udah dikasih sama mbaknya aja deh, pokoknya dia udah dibekali bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ntar kecampur lagi pakai bahasa Jawa atau bahasa daerah lain yang dipakai sama si mbak. Nah, lalu bahasa Inggrisnya hilang. Bisa juga. Iya, betul.
Apa namanya? Karena ya kita udah teknologi udah nggak bisa kita pungkiri lagi ya dok ya. Oke. Kalau misalkan mengenai lingkungan ideal yang sehat gitu dok untuk tumbuh dan perkembangan anak itu seperti apa kira-kira secara singkat dok? Ya sebetulnya sih nggak jauh dari apa yang dianjurkan sama Kementerian Kesehatan. Ada rumah yang bersih, sehat, gitu kan. Kemudian asupan gizi yang seimbang. Kemudian kebiasaan ini PHBS, gitu kan. Perilaku hidup bersih dan sehat, ya cuci tangan sebelum makan, cuci tangan pada 5 titik rawan gitu kan. Pada saat menyiapkan makanan, kemudian pada saat habis buang air, seperti itu yang dikerjakan oleh orang tua gitu untuk memastikan bahwa anak ini dia berada di lingkungan yang bersih dan sehat. Itu. Lalu masalah apakah harus ya katakanlah secara ekonomi gitu ya? Nggak harus sih, karena perilaku bersih dan sehat itu nggak selalu berhubungan sama ekonomi. Tuh, memang sih ada bahwa ada privilege bahwa orang yang mempunyai tingkat ekonomi lebih baik, maka dia bisa mempunyai rumah yang lebih sehat, gitu katakanlah. Ventilasinya lebih bagus, lantainya lantainya rumahnya itu ditegel atau pakai ubin, bukan pakai tanah, gitu kan. Termasuk milih rumah jangan yang tusuk sate gitu ya dok ya, bagaimana? Apa itu kompetensinya Kohadi ini apa gimana? Itu bukan kompetensi saya itu. Kalau saya sih nyari satenya aja lah. Satenya, jangan tusuk. Feng Shui kurang begitu bagus semua yang ngomong. Banyak debu masuk ya, tusuk sate. Iya. Oke. Ini langsung nih ke Mas Aji aja nih, kayaknya seru nih kalau Mas Aji bisa ngomongin dari segi budaya. Sosial budaya nih Mas. Karena bicara tadi Jawa gitu ya, padahal nih kalau kita lihat founding fathers kita kan juga banyak dari Jawa, ya nggak sih? Nah terus, tapi dia outspoken juga gitu. Maksudnya ini gimana sih kan pembacaannya Mas Aji mungkin bisa lebih kompleks. Outspoken di penjara gitu ya Sar ya? Iya benar. Lanjut Mas Aji. Asik, ya, makasih. Memang tadi cukup menggelitik sih pada saat kita bicara tentang gaya parentingnya Jawa gitu ya. Betul. Narpati sama Christine itu menjelaskan sosok orang tua mereka yang Jawa gitu kan. Nah, asal tahu saja, ini sekedar info, Christine itu kan memang sudah teman sejak zaman kuliah gitu. Kami beda jurusan tapi satu fakultas, dan kami punya sesekali kan grup ngerumpi di kantin gitu. Jadi kami biasa bertukar pikiran. Makanya begitu menikah itu Christine langsung sangat kayak bernafsu sekali mengenalkan suaminya ke aku. Dan aku pikir ya keren gitu. Makanya tadi kan sebelum kita bikin acara gini, aku tadi sudah di WhatsApp tadi kan bilang, tapi nanti jangan bertengkar ya. Gitu. Nah, ya karena memang kalau ngomong masalah parenting itu yang pasti akan jadi masalah pertama adalah apakah suami dan istri itu sudah satu pemikiran. Seringkali kan dua orang itu beda pemikiran tentang bagaimana seni membesarkan anak gitu. Nah, beda pemikiran tapi saling mengkayakan itu bagus. Tapi masalahnya kan kadang-kadang bisa berkebalikan sehingga membuat anak itu jadi bingung. Nah, ini teman-teman, aku pengen menyodorkan sebuah apa istilahnya itu ya, pertanyaan dulu sebelum kita membahas tentang parenting itu kan. Pertanyaannya adalah begini, adakah anak yang minta untuk dilahirkan? Ya kita mau jawabnya pakai pendekatan apa gitu. Kalau pendekatan dogma agama tertentu ya disebut bahwa manusia itu ingin dilahirkan, minta dilahirkan, memohon supaya dilahirkan, ada yang begitu juga. Tapi kalau kita pakai ya istilahnya berpikir bebas, kalau dipikir-pikir emang ada sih, adakah gitu loh. Anak yang ingin dilahirkan belum ada bukti gitu, belum terbukti.
Tapi yang jelas terbukti adalah orang tua yang ingin punya anak. Ya. Itu banyak gitu loh. Ya. Nah, makanya kalau kita ngomongin tentang KB itu kan cuma perbedaan antara keluarga berencana dengan keluarga yang tidak direncanakan gitu. Ya kan. Jadi misalkan akhirnya terpaksa menjadi keluarga karena lahirnya anak gitu. Nah, itu akhirnya ya kita lihat bagaimana sebuah hubungan antara perempuan dan laki-laki itu dulunya bagaimana. Kalau awalnya just fun aja, one night stand misal, gitu, ya dikhawatirkan nanti akan bermasalah nanti, termasuk hadirnya anak nanti jadi si anak nanti juga bisa terseret dari permasalahan ketidaksiapan gitu. Yang miris itu Mas Aji banyak rumah tangga pasangan suami istri ya yang kadang beranggapan kehadiran anak itu malah bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang kan banyak berpikir, aduh kalau nggak punya anak gampang cerai, kalau udah punya anak lebih sulit cerai gitu. Itu kan, nah itu kan ngeri tuh pemikiran seperti itu. Ngeri bro, pasti ngeri karena apalagi begini, anak itu dianggap sebagai investasi gitu. Nah bahkan ada yang memakai dalil yang mengatakan bahwa kelak orang tua lancar masuk surga itu salah satu penting doa dari anak yang soleh gitu. Lah berarti kan sebenarnya ini investasi gitu. Ya kan? Ini investasi. Nah, dari awal aja udah kayak gitu kan. Jadi kembali lagi ke pertanyaanku tadi, kalau memang tidak ada anak yang ingin dilahirkan, yang ada adalah orang tua yang ingin punya anak, lantas kenapa dalilnya menjadi begini? Anak wajib berterima kasih kepada orang tua dan menghormatinya dan segala macam. Dari sini logikanya udah gagal. Jadi menurutku sebenarnya orang tua mendapatkan respek dari anak itu ya karena dia layak dapat. Kita sebaiknya tidak memaksa anak untuk respek kepada orang tua, kepada kita sebagai orang tua kan gitu. Jangan dipaksakan. Tapi kalau memang kita layak dihormati, layak mendapatkan respek, kita akan dapat itu. Nah, untuk menjadi orang tua yang layak mendapatkan respek, berarti kita harus melakukan seperti apa? Gitu. Nah, kembali tentang Jawa tadi. Jadi suatu kali aku itu pernah baca buku, aku lupa nama penulisnya, tapi kalau mau di-searching silakan, judulnya Seks Para Leluhur. Waduh. Kopernya sosok pria Jawa dengan jaritnya, dengan ya baju adatnya gitu. Seks para leluhur. Tapi begitu kita baca, kita terjebak. Sebenarnya di situ bukan ngomongin seksnya, bukan. Tapi betul. Jika leluhur kita itu ingin memiliki anak dan berharap anaknya itu menjadi anak yang baik, maka orang tua ini harus baik dulu gitu. Dia harus memperbaiki kualitas hidupnya dulu, kualitas pemikiran, kebijaksanaan segala macam. Barulah kalau punya anak, baru kita bisa berharap anak kita baik. Nah, kalau kitanya sendiri bajingan, terus kita pengen anak baik itu kan ngimpi, gitu kan? Itu tadi. Jadi makanya berdasarkan dari itu, menurutku ya. Sebenarnya kepatuhan yang apa ya, yang dogmatis ala Jawa itu sebenarnya bukan budaya Jawa. Kalau aku boleh koreksi ya untuk Pati sama Christine, itu bukan budaya Jawa, tapi budaya bangsawan Jawa. Oke, itu berbeda jauh, betul. Oh, beda jauh gitu. Bagaimana secara budaya itu bangsawan Jawa itu memiliki tradisi-tradisi yang saat ini bodohnya dipakai sebagai standar budaya Jawa. Termasuk pendomestikan perempuan. Jadi perempuan itu konco wingking, tugasnya di belakang, domestik. Itu budaya bangsawan. Sedangkan rakyat jelata, kalau si pria itu petani, ya istrinya pasti juga petani. Mereka kerja di ladang dan di sawah bareng-bareng, belepotan lumpur bareng-bareng. Yang membedakan tipe pekerjaannya. Yang membutuhkan otot akan dilakukan si laki, yang lainnya yang agak ringan untuk si perempuan.
karena menyadari memang fungsi fisiknya udah beda gitu loh. Ini yang tidak didapatkan oleh orang-orang. Mereka mikir bahwa kesetaraan gender itu adalah bawaan dari barat, itu keliru. Leluhur kita, asalkan rakyat jelatanya loh, kesetaraan gender itu ada. Nah, bangsawannya yang kagak gitu loh. Iya. Jangankan sama istri, rakyatnya aja ditindas, apalagi istri gitu kan. Iya. Maka terjadilah penindasan-penindasan itu. Nah, anak kepada ayah, kalau bangsawan Jawa, yaitu ayah itu sabda yang tidak bisa dibantah. Nah, gitu. Jadi kalau gini, itu loh Romo atau itu Bopo menyuruhmu menghadap, itu udah takut itu. Gitu. Iya. Wah, berarti ini ada apa ini gitu. Nah, itu tradisi-tradisi bangsawan. Nah, kembali lagi di zaman seperti ini sebenarnya kan kalau kita sebagai misal kita menikah gitu, itu Sari, aku nggak nyindirin kamu, serius ini. Udah disebut tapi. Jadi saat kita memutuskan menikah, lantas kita juga memutuskan, oke, kita punya anak, yuk gitu loh. Ada kan temanku di Jakarta itu, dia menikah, tapi saat menikah mereka belum ada kesepakatan punya anak, ya maka mereka berusaha untuk tidak punya anak. Sampai akhirnya mereka memutuskan, iya kayaknya kita perlu punya anak dan kita udah siap punya anak. Nah, kesiapan apa ini? Gitu. Betul. Nah, di kalangan-kalangan tertentu ada kayak kursus pranikah, ya kan? Nah, ini sebenarnya kan arahnya ke situ. Gitu. Masalahnya kan seorang laki-laki disebut ayah atau bapak atau papa itu bukan karena kemampuan dia sebagai seorang ayah, belum tentu. Yang penting dia bisa bereproduksi, punya anak, maka dia akan mendapatkan panggilan itu. Padahal ini posisi yang akan sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir, psikologi dari anak-anaknya. Bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa sosok ayah itu adalah pria ideal pertama yang diketahui oleh si anak. Sosok ibu itu ya, ibu itu sosok perempuan ideal pertama yang dikenal oleh anak. Jadi bahwa posisi menjadi orang tua itu bukan posisi kaleng-kaleng, bro, gitu. Nah, maka kalau ingin menjadi orang tua, benar-benar pertimbangkan sudah siap apa tidak kita, gitu. Maka itulah istilah. Makanya kalau aku jadi juru kampanyenya KB gitu mungkin cocok mungkin ya. Aku tinggal ngomong KB, keluarga berencana itu adalah kebalikan dari keluarga yang tidak direncanakan. Gitu. Dalam konteks di sini. Termasuk seandainya kita melihat ada kalangan tertentu yang hobi banget bikin anak, cuma hanya gara-gara misalnya dalilnya supaya umat Nabi tidak punah gitu. Nah, mereka melakukan kayak gitu, anaknya entah 4, entah 7, entah berapa, padahal gajinya juga belum tentu UMR gitu ya. Nah, di sini kan berarti ada pertaruhan di sini. Mampukah orang tua itu memberikan yang terbaik kepada anak? Gitu. Tanpa tendensi. Sekali lagi tanpa tendensi, karena cinta itu ya kita tahu sendiri, kasih sayang atau cinta yang sejati itu berarti tanpa syarat. Jangan sampai kita harus pokoknya anak itu harus soleh standar kayak gini supaya bisa mendoakan kita kelak, supaya kita bisa masuk surga. Itu syarat itu. Kita mencintai dengan syarat. Iya. Nah, lantas sedangkan kita itu berharap supaya anak itu memberikan yang terbaik kepada kita. Makanya ada ungkapan bahwa orang tua itu sangat ingin anaknya itu bisa dijadikan kebanggaan gitu. Tapi kalau dibalik, apakah orang tua itu semuanya itu berambisi supaya bisa dibanggain anak? Ya. Anak itu punya kebutuhan juga, termasuk bisa bangga pada orang tuanya. Ibuku lo keren, gitu. Ayahku lo keren, gitu. Kok bisa keren? Nah, dalam skup terkecil sekalipun, gitu. Meskipun bukan pejabat, bukan tokoh publik, tapi seorang ayah atau ibu yang keren itu pasti bisalah ketangkep kekerenan itu di mata anak. Nah, ini kan ini kan seringnya malah justru dilupakan sama orang-orang yang menjadi orang tua itu.
fokusnya ke anak itu harus kamu harus bisa jadi kebanggaan. Kami susah payah banting tulang untuk membiayai kamu, menyekolahkan kamu segala macam gini-gini bla 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 bla. Ada perdebatan, seorang kawan tuh pernah cerita dia berdebat dengan orang tuanya. Ya gara-gara itu si orang tua memprotes gitu loh. Kenapa kamu itu nggak bisa nurut sama apa yang kami inginkan? Padahal kurang apa kami ini? Kerja siang malam hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan kalian. Karena orang tuanya kebetulan memang pengusaha. Gitu. Si anak jawab, kebutuhan uang iya, tapi pernahkah papa berpikir kebutuhan psikisku? Gitu loh. Bahwa ada masa-masa umur-umur di mana aku pengen dekat sama papa, tapi papa gak ada waktu buat aku. Cari duit. Seakan-akan aku itu hidup hanya dari duit aja aku bisa hidup, padahal nggak cuma duit aja kebutuhanku. Intinya begitu. Nah, saat orang tua terpukul mendengar jawaban itu, tapi waktu sudah lewat, nggak bisa diulang. Gitu. Dia sudah berumur, yang dia sadari adalah aku sudah tidak terlalu produktif lagi, tapi anakku kok jadi gini. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan, ya jelek-jelek gini ternyata aku terlalu sering ya jadi tempat curhat termasuk. Teman-temannya anakku kadang-kadang juga curhatnya ke aku juga. Iya. Lawang pertama kali diajak teman karaoke aja besoknya LC-nya itu curhat ke aku, mau gimana ya? Mungkin tampang-tampang gini memang gimana ya? sangat kebapaan. Curhatable. Jadi misal gini ya, aku kasih contoh beberapa ini yang mungkin bisa jadi renungan kita bareng-bareng. Jadi waktu aku masih sering ngajari musik teman-teman di sekolah tunanetra, kadang-kadang kan selesai gitu ada yang bikinin aku kopi, ngajak ngobrol, terus ada yang curhat. Nah, curhat yang sangat istimewa lah, aku pengen berbagi di sini adalah seorang anak kutaksir umurnya sekitar 18 tahun dari sebuah desa pelosok. Dia sekolah di situ kan karena sekolah ini milik dinas sosial, gratis sekolah di situ itu dan diasramakan gitu loh. Nah, dia dapat info dari kepala desa, akhirnya dia kan didata, di desa ini ada yang tunanetra, ya sekolahin situ. Nah, dia cerita bahwa dia pernah dapat info dari keluarga dekat bahwa sebenarnya yang membuat dia buta adalah ibunya. Karena saat ibunya hamil dia, sebenarnya ibunya tidak ingin dia lahir. Akhirnya ibunya mengkonsumsi sesuatu atau beberapa berusaha untuk gimana caranya si anak ini gugur. Tapi anak ini bandel, nggak bisa gugur. Dan akhirnya terpaksa tetap lahir, tapi buta. Nah, sehingga akhirnya ada frase di mana anak ini membenci ibunya. Dia menganggap bahwa dia tidak sempurna, yang menyebabkan adalah ibunya. Nah, akhirnya aku tanya, terus apa yang kamu ingat tentang ibumu kalau masa-masa kayak gini? Ya Pak, kadang-kadang waktu saya tidur gitu, ibu saya tahu-tahu masuk kamar, ngelus-ngelus rambut saya sambil nangis. Terus kalau ibumu gitu, apa yang kamu lakukan? Ya saya pura-pura tidur, Pak. Ya sambil nangis juga. Oke, fix. Sebenarnya kalian berdua saling menyayangi. Jadi untuk apa hal seperti ini dipermasalahkan? Nah, jadi itu. Terus ada yang mengalami hal serupa. Dia terlahir cacat karena berusaha digugurkan oleh ibunya. Karena kayaknya waktu itu ibunya berhubungan dengan seorang pria yang tidak mau tanggung jawab, jadi kabur gitu. Nah, awal-awalnya dia sangat membenci ibunya, sampai akhirnya suatu saat dia akhirnya menyadari. Dia bilang ke saya begini, tidak ada perempuan sehebat, sekuat ibuku. Bagaimana ibuku melahirkan, membesarkan, menghidupi seorang anak cacat seorang diri. Nah, tapi perenungan sampai mencapai situ
itu kan membutuhkan pengalaman batin, kawan-kawan. Mhm. Pengalaman batin ini kan juga harus itu terpengaruh oleh interaksi dengan orang tua. Mhm. Ya Betul, kan? Mas. Iya. Nah, jadi bagaimana ada seorang anak yang awalnya sangat benci ibunya karena merasa dia cacat akibat ibunya, tapi setelah itu dia berbalik menjadi sangat mengagumi ibunya. Itu pasti dipengaruhi oleh bagaimana interaksi dia dengan ibunya. Beda cerita dengan seorang anak yang pernah cerita ke aku, curhat, dan curhatnya baru kemarin. Ya, kami ngobrol sampai jam 5 pagi tadi. Bagaimana dia merasa dieksploitasi oleh orang tuanya. Dan itu membuat aku shock, teman-teman. Karena di awal-awal aku cuma mengira begini, ini anak keren banget gitu loh. Sejak kecil bantu orang tua. Gitu. Orang tuanya jualan di pasar, dia ikut sejak pagi subuh gitu. Berangkat sekolah masih bawa dagangan, ditawarin ke teman-temannya di sekolah. Keren ya anak gitu. Tapi malam tadi dia cerita bahwa dia merasa sejak SD itu dia dieksploitasi oleh orang tuanya. Gitu. Bahkan saat ini dia sudah bekerja, baru saja bekerja, terus penghasilan dia sengaja untuk membuat pengeluaran yang cukup gede, yaitu mengkredit motor. Orang kayak aku aja kalau kredit motor 3 tahun gitu, dia langsung memutuskan 1 tahun. Yang berarti lebih dari separuh duitnya, gajinya itu masuk untuk nyicil motor. Alasannya apa? Ya biar gak diludesin orang tuaku, Om. Gitu. Gila enggak itu? Biar nggak diminta. Iya, karena ternyata kemarin-kemarin sering terjadi seperti itu. Gitu loh. Nah, kita lihat bagaimana para orang tua yang bekerja keras. Misalnya kita mampir di sebuah toko kelontong yang jaga kok udah orang tua gitu ya, udah manula. Ini kan pemandangan unik karena kebanyakan orang-orang umur segitu tuh merasa aku udah nggak produktif, aku di rumah saja. Kalau istilah pegawai udah masa pensiun, gantian anak-anakku yang ngerumat aku. Lah di sini loh, Bro. Ya gitu loh. Jadi si orang tua manula tadi yang jaga toko, dia mikirnya begini, anak-anakku barusan menikah, barusan meniti karir, PR mereka masih banyak, maka aku jangan sampai mempersulit atau menjadi ganjalan buat mereka. Akhirnya meskipun udah tua pun mereka tetap produktif. Ini mentalitas orang tua, Bro. Gitu. Nah, kan banyak yang berbeda. Gitu. Sudah waktunya kalian membalas budi kepada orang tua. Orang tua sudah tua, sekarang ayo gantian dibiayai kami. Itu malah yang paling banyak kita tahu. Gitu. Nah, menurutku ini kita dari tadi kan sudah ngomongin tentang anak saat umur anaknya Narpati sama Christine ya. Nah, sekarang aku pengen ngobrol tentang bagaimana parenting saat anak itu udah dewasa gitu. Gitu. Jadi ternyata banyak orang tua yang kurang bijak gitu. Misalnya ngotot pengen punya anak banyak padahal gajinya belum tentu UMR. Akhirnya belum tentu bisa memberikan yang terbaik termasuk kualitas pendidikan segala macam. Nah, akhirnya jika orang tuanya itu gajinya belum tentu UMR, para anaknya dijamin juga nasibnya sama karena sekolahnya nggak terlalu tinggi juga gitu loh. Maka yang terjadi adalah parenting model kayak gini hanya mencipta kelas bawah baru tanpa mereka mau sadari gitu. Yang mana sudah anak-anak ini kerjanya tidak bisa terlalu tinggi tipe pekerjaannya karena ijazahnya atau pendidikannya yang lain itu tidak terlalu bagus, masih juga digandoli sama orang tua dengan mengatakan ayo sekarang gantian kalian yang berbalas budi. Nah, disinilah letak kesalahan dalam tradisi kita, tradisi masyarakat kita, parentingnya, gitu. Nah, lingkaran setan ya Mas ya. Betul Bro, betul. Itu yang akhirnya kita lihat, yaitu kita akhirnya tercetak menjadi bangsa pengeluh, nyalahin, gitu, nyalahin kelas, misal gitu. Jadi Jokowi ini salah Jokowi. Langsung di mute lagi.
Sedangkan sebenarnya zaman seperti ini dengan berbagai permasalahan, ya, percayalah bahwa zaman anak kita itu lebih berat dari zaman kita. Itu udah hukum alam. Gitu. Zaman bapak kita dengan zaman kita, beratan zaman kita. Bapakku itu cuma lulusan STM, jabatan terakhirnya di sebuah dinas adalah Kasubag Keuangan. Gitu. Nah, sekarang S2 aja bingung cari kerjaan. Nah, maka kalau orang tuaku mendidikku memakai standar mereka, berarti orang tuaku dengan sengaja membuatku tidak siap dengan zamanku. Nah, inilah yang sedang dilakukan Narpati sama Christine, bahwa mereka berusaha supaya anaknya mampu menghadapi zamannya, yang pastinya lebih berat. Itu tentang bagaimana kekritisan yang seperti dihadapi oleh Narpati dan Christine, itu hal yang sulit dihindari. Gitu. Anakku aja waktu TK dia pernah masuk ke ruang kerjaku sambil bertanya, "Pak, Allah itu kejam ya?" Aku kaget, ini ngapain kok bisa tanya kayak gini gitu loh. Dari ruang depan. Loh, habis nonton TV dia. Aku lihat, ya serial Hidayah. Nah, jadi Indosiar. Nah, jadi ya sinetron-sinetron macam gitu, dan seorang anak TK pun akhirnya berpikir, Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam berarti ya gini-gini. Nah, lantas bagaimana cara aku menjelaskan kepada anak gitu loh? Gitu. Ya aku nggak akan ambil resiko. Aku langsung ngomong terang-terangan bahwa siaran TV itu brengsek, nah itu settingan, itu enggak beneran, itu ngarang ceritanya. Ada penulis naskahnya, jadi itu nggak pernah terjadi kayak gitu, itu ngarang aja. Sekalian aja, kalau media bobrok aku kasih tahu kalau di bobrok, ngapain media ngawur terus aku yang berusaha membela dia. Gitu. Nah, termasuk begini akhirnya, ini mungkin yang terakhir yang pengen aku omongkan ya, dari panjang-panjang. Bahwa konon tugas orang tua itu adalah saat anak belum bisa memanajemen diri sendiri, maka orang tua membantunya. Gitu. Nah, itulah kenapa kalau disebut mendidik anak itu dibebasin 100% kan ya nggak mungkin. Gitu. Jadi kita membantu mereka untuk menyiapkan mereka untuk mampu memanajemen diri sendiri. Seorang anak disebut sudah siap untuk dilepas dalam tanda petik, itu berarti dia sudah bisa memanajemen diri sendiri. Nah, memanajemen diri sendiri di sini termasuk ini yang biasanya malah belum tentu ada dalam dunia pendidikan adalah membekali anak dengan skill bersosial. Karena bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial. Jadi membekali anak untuk mampu bersosial menurut standar atau kemampuan dia, nggak harus pakai standar kita. Gitu. Nah, itu penting. Ya kan, karena ada orang yang introvert, ada yang ekstrovert. Iya, betul. Jadi kalau yang introvertnya memang nggak bisa dipaksakan untuk bisa seperti yang ekstrovert, enggak. Tapi bagaimana caranya introvert itu bukannya terus dia hidupnya di hutan gitu karena anti ketemu manusia kan, enggak bisa begitu gitu. Iya. Nah, misalnya dengan mengajarkan anak untuk bisa berempati kepada manusia lain. Gitu. Nah, misalnya ini ada perbedaan, aku nggak ngomong kalau berbeda itu salah satu pasti benar, enggak ya. Gitu. Misalnya Narpati dan Christine itu mengajarkan kepada anaknya supaya berani ngomong, berani memperjuangkan kebenaran yang sudah diyakini segala macam. Nah, justru pada saat anakku sudah umur segini, anakku kan udah umur 19 gitu ya. Dia malah justru sering melihat dan akhirnya nanti berdiskusi denganku tentang bagaimana aku malah justru belum tentu gitu loh, memperjuangkan kebenaran dalam tanda petik gitu. Misalnya ya, aku ngobrol sama seorang pakar pusaka karena aku lagi pengen nyervis pusakaku. Ngobrol terus anakku tuh mendapati omongannya si pakar ini yang sebenarnya bisa aku bantah karena anakku tahu aku paham wilayah itu dan bisa membantahnya. Tapi aku diem saja gitu loh. Kenapa aku nggak bantah gitu lah? Waktu kami pulang baru dia tanya, "Loh, Bapak kok nggak bantah? Itu tadi kan nggak benar." Gitu. Terus aku jawab begini, "Iya, Win, memang itu tadi nggak benar. Tapi masalahnya begini, ini kan obrolan dalam ruang tamu, yang dengerin cuma kita bertiga. Kalau Bapak mendebatnya
dan Bapak menang, Bapak dapat apa? Gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang memang perlu untuk diperjuangkan untuk kebenaran itu, tapi kadang-kadang kita perlu untuk kompromi. Ya nggak usah didebat lah, gitu. Nggak usah didebat itu untuk tidak menciptakan konflik, konflik yang tidak perlu maksudnya, gitu. Dan kompromistis itu pun juga skill ya Mas ya. Betul sekali. Apalagi dengan arah perpolitikan enggak ya? Kompromistis. Ya itu Prabowo diangkat jadi menteri itu terlalu kompromi itu Jokowi. Saya kalah tapi saya juga mau. Aduh. Ya. Jadi sebenarnya sebenarnya aku cuma pengen membekali anakku dengan ayo kita ngomong empati kepada orang lain, termasuk orang yang kadang-kadang berseberangan dengan kita gitu. Maksudnya misal kalau seseorang ngomong nggak benar, terus kita mendebatnya karena kita tahu itu nggak benar dan data literatur kita jauh lebih kompleks, lebih komplit gitu ya, bisa menghajar dia. Pertanyaannya, penting nggak sih bisa mengalahkan dia di ruang tamu rumah dia sendiri dan yang nonton cuma kita doang gitu. Nah, jika itu nggak penting, ya udah nggak usah. Kecuali itu tadi di forum didengerin orang, maka tak bisa aku bantah gitu. Tapi jika itu tidak penting, ngapain? Jadi akhirnya di situ aku cuma ngomong ke anakku bahwa ada kemenangan yang perlu, ada yang tidak. Wah ini berapa SKS ini? Filosofi. Apalagi anak-anak kita, bahkan kita saat ini kan berada di dunia sosmed ya. Betul. Fana, Mas. Jadi sosmed itu kan sadis. Orang kalau bantah-bantahan debat itu bisa pakai bahasa yang nggak karu-karuan gitu. Penyebabnya sepele, karena waktu berdebat mereka menghadapi handphone doang, mereka nggak berhadapan dengan orangnya langsung. Kalau berhadapan dengan orangnya langsung mungkin belum tentu mereka berani ngomong gitu, anjir, ini anjing lo segala macam babi gitu. Belum tentu berani. Justru karena jauh berani. Tapi masalahnya di sini adalah kita ngomong dunia sosmed, ada istilah netizen, maka harusnya kita juga mengenalkan istilah netiquette. Nah, itu karena itu diperlukan untuk zaman mereka. Mas Haji, ya. Itu masalah itu sudah terjadi di anak kami loh. dan ternyata saya pernah cerita ke HRD anaknya seusia Ara juga terjadi juga di dia. Karena kan pandemi, belajar jarak jauh jadi ya megang HP semua. Jadi lebih aktif ya berkomentar. Dan seperti nggak ada batas. Gitu. Iya. Nah, masalahnya adalah yang bisa memberi batas kan harusnya kita sendiri, gitu loh. Orang tua. Ya. Misal ya, kita lagi emosi dengan seseorang, kita marah dengan seseorang di sosmed, kita bisa memakinya atau kita tidak memakinya, itu kan pilihan kita. Jadi kita yang bisa memanajemen verbal kita, sikap kita. Nah, di situ anak pun juga kalau perlu kita perkenalkan dengan itu, gitu. Karena jangan-jangan itu nanti akan jadi masalah dalam hidup mereka, gitu. Betul, literasi digital balik lagi ke situ ya Mas. Ya, gitu. Sehingga akhirnya ini aku menutup uraianku yang panjang lebar ini adalah kembali lagi tidak ada anak yang ingin dilahirkan, tapi yang ada adalah orang tua yang ingin punya anak atau terpaksa punya anak gitu karena suatu hal. Gitu. Nah, maka apa tugas kita? Kalau kita sudah merasa memang siap untuk memiliki anak dan merasa siap menjadi orang tua, yaitu membekalinya dengan skill-skill yang kelak bisa mereka pakai untuk hidup tanpa kita. Karena mereka hidup tidak selalu kita dampingi. Ada batasan umur, kita harus pergi duluan dan meninggalkan mereka. Jika ternyata saat itu tiba, lantas anak ternyata belum punya kemampuan cukup untuk kita tinggalkan, mungkin kita tidak pernah bisa mati dengan tenang. Lebih baik itu yang kita pikirkan daripada berharap anak mendoakan kita supaya kita masuk surga. Enggak, jangan gitu mikirnya. Kita balik. Gitu. Ya, itu dulu dari aku. Oh, oke. Aduh, mantul ini, Sar. Aduh, tadi saya sudah nangis Bombay nih. Mendengarkan dari Mas Haji. Udah hampir mau nyalain api unggun ini. Renungan. Karena bahas-bahas orang tua tuh jadi sedih gitu loh. Ya, persami. Tapi menarik sih kita kalau bisa
bikin jurnal kira-kira tantangan zaman terhadap anak itu seperti apa gitu ya. Ya, yang ide yang bikin abstrak. Tapi bisa juga bikin ini podcast tapi isinya anak-anak semua, gimana? Anak-anak nggak ngomong deh. Gitu. Sebenarnya aku sih berharap Mas Narpati sama Mbak Christine ini bisa bikin jurnal lah, bisa direkam dalam jurnal gitu, perjalanan mereka membesarkan Ara gitu, karena itu tantangan zaman tahun 2020 aja beda dengan 2019, kan kita nggak tahu bakal ada pandemi COVID ini kan. Siapa bakal sangka semua belajarnya jadi lewat laptop ya kan. Nah tahun depan seperti apa lagi kita juga belum tentu tahu gitu loh. Jadi menarik sih tadi Mas Haji bilang kan tantangan zaman, kita harus mempersiapkan anak kita untuk bisa survive pada zamannya dia gitu, sesuai dengan tantangan zaman dia. Iya betul, apalagi kalau misalkan ini bro, menghubung-hubungkan ya, cocok logi antara misalkan generasi COVID gitu kan terhadap nanti istilahnya ya state of emotional mungkin ya kan, atau state of yang lain-lain, itu apakah ada hubungannya, karena kan nggak bisa kemana-mana gitu kan, semuanya serba dibatasi gitu, apakah itu akan membawa sesuatu yang positif atau yang negatif, mungkin ini akan jadi tema bahasan kita ya Sar ya nanti ya. Next ya, iya. Karena itu kan kayak sekolah nih, misalkan dia masuk pas lagi COVID, lulus COVID gitu, kenal guru enggak, kenal teman-temannya enggak, gimana mau berinteraksi sosial secara live gitu ya. Susah juga, itu jadi tantangan juga gitu. Masuk COVID, lulus COVID, waduh jangan dong. Itu lama banget. 3 tahun. Lama banget itu. Udah, apa bisa kita bungkus ini? Bungkus, udah. Bungkus ya, siap. Siap. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mendengarkan dari awal, walaupun mungkin tadi ada di skip ya, karena emang udah cukup panjang ini ya Sarah, kita yang benar di parenting ini ya, memang walaupun topiknya enteng atau ringan, tapi ya ini kalau parenting susah ya kalau misalkan mau hanya berapa menit kayak gitu ya Sarah ya. Iya, harus banyak harusnya pembahasannya nih. Ya, itu udah banyak yang filosofis sekali itu dari Mas Aji dan Dr. Adi. Terima kasih juga Mas Narpati, Mbak Christine, yang punya akun Zoom, Kohadi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan kami podcast Ruang Ide, obrolan kopi antar teman, terkadang berat, terkadang enteng, tapi penuh dengan ide. Saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. See you next. Selamat malam. Bye. Bye. Bye.